Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Tamimah juzuk 2 halaman 74. Kita baca tambih sedikit di tengah-tengah itu ada tambihun halaman 74. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu tambihun? Halaman 74. Kemarin salah satu amil jazim yaitu tolak, perintah, jawab amar ya, jawab perintah. Jawab perintah itu dijazamkan. Contoh kemarin ta'alau natlu. Marilah ke sini, kami akan membacakan. Ta'alau amar. Natlu jawabnya majzum tanda jazam buang huruf ilah. Talab yang dimaksud apa? Apa harus fi'il amar? Nah ini wat talabu halaman 74. Tambihun. Dah. Tambihun at-talabu fi kalamihi syamilun lil amri kama musila. Atau kama masalah. Bermula tolab ya, fi kalamihi pada kalamnya musannif, syamilun itu yang mencakupi, lil amri bagi amar, kama masalah sebagaimana mencontohkan ya musannif ya. Bermula tolab fi kalamihi pada kalamnya musannif itu mencakupi ya lil amri bagi amar, kama masalah sebagaimana memberi contoh ya musannaf. Contoh kan ta'alau natlu, ta'alau itu amar. Wan nahi ya, dan masuk juga bagi nahi. Wan nahi antah wa dalil amri. Syamilun lil amri kama masalah wan nahi dan nahi. Artinya jawab nahi, jawab larangan juga majzum. Mana contohnya? La dana yadnu. La tadnu minal asadi taslam. La tadnu minal asadi taslam. Janganlah engkau mendekat dari singa, taslam, niscaya engkau selamat. Nah itu. La lanahi. Tadnu fi'il mudhari' majzum bila nahi tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. La tadnu anta. Janganlah engkau mendekat. Minal asadi jar majrur. Taslam fi'il mudhari' majzum dengan jawab nahi. Jawab la tadnu. Tanda jazamnya sukun. Taslam. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. La tadnu minal asad taslam. Janganlah engkau mendekat dari singa, niscaya engkau selamat. Nah itu. Wa du'ai. Dan doa. Atau kepada nahi. Talab pada kalam musannaf itu masuk mencakupi bagi amar, wan nahi bagi nahi, wad du'ai dan bagi doa. Jawab doa, maksudnya jawab amar doa. Contoh, Rabbi ghfirli adkhul dakhala yadkhulu. Rabbi ighfirli adkhul al jannata. Rabbi wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni olehmu bagiku. Ighfirli namanya doa atau perintah. Perintah tapi doa. Perintah dari bawah ke atas. Dari hamba minta kepada Allah. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah olehmu bagiku. Adkhul, niscaya aku masuk ke dalam sorga. Nah, adkhul itu majzum dengan jawab doa. Adkhulil jannata. Wal istifham. Jawab istifham juga jazam. Mana contohnya? Hal tukrimuni ukrimka. Hal tukrimuni ukrimka. Apakah engkau memuliakan akan aku? Ukrimka, niscaya aku muliakan kan kamu. Ukrim. Itu semuanya kalau nggak pakai fa, tetap berlaku syarat kemarin. Kalau pakai fa enggak, hal tukrimuni fa ukrimuka. La tadnu minal asadi fataslamu. Kalau pakai fa enggak jazam. Ini kalau enggak pakai fa. Nah.
Wa tamanni, dan masuk juga tamanni, jawab tamanni. Mana contohnya? Laitali malan amfiqhu. Andaikan bagiku itu ada harta, niscaya aku infak akannya harta. Laitali malan. Andaikan bagiku itu ada harta. Laita huruf tamanni, angan-angan kosong. Enggak mau kerja ini ceritanya, dia laitali. Andaikan bagiku ada harta fa amfikhu, maka aku infak akannya harta. Anfik majzum dengan jawab laita. Wa taraji, taraji juga masuk jawab taraji. Mana contohnya? La'alla zaidan yaqdimul balada ukrimhu. La'alla zaidan yaqdimul balada, mudah-mudahan si Zaid itu datang ia ke dalam negeri. Kalau datang ia ke dalam negeri, pulang dari musafir. La'alla zaidan yaqdimul balad, mudah-mudahan si Zaid itu datang ia ke dalam negeri. Ukrimhu, niscaya aku muliakan akannya si Zaid. Ukrim majzum. Wal arat. Nah, arat ini artinya gini, menawarkan sesuatu dengan lembut, itu namanya ardi. Dia ada jawabnya juga. Mana contohnya? Ala tanzilu indana tusib khairan. Ala tanzilu indana, ayolah engkau turun di tempat kami. Ayolah engkau mampir di tempat kami. Indana. Ala tanzilu indana, ayolah engkau turun indana di sisi kami. Tusib, majzum. Niscaya engkau dapati akan kebaikan. Tusib khairan. Wa tahdid. Tahdid itu menawarkan agak keras dikit. Maksudnya kasar, agak keras lah kalau menurut orang Arab ya. Kalau kita nggak paham kasarnya gimana kan? Gimana bunyinya? Laula ta'tina tuhaddisna. Mengapa tidak engkau datangi akan kami? Tuhaddisna. Niscaya engkau berbicara kepada kami. Laula ta'tina, mengapa tidak engkau datangi akan kami? Tuhaddisna. Niscaya engkau berbicara kepada kami. Ya tuhaddis kita baca majzum. Nah, udah titik itu. Nah, itu tambahan yang kemarin. Sekarang kembali ke amel jazim kedua, halaman 75. Gimana? Ada yang pengen ditanyakan? Yang tadi. Semangat, nggak boleh loyo. Enggak, semangat. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Zaki baca ke depan, Zaki. Satu halaman aja. Wasani halaman 75. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani wa huwa ma yajzumu bilaini. Sahada asyara wa huwa in lahu yasha yazhabukum wa ma nahu wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa man nahu man ya'mala sawa'an Yujza bihi. Wa ma huwa wa innaka ma'huma ta'ammarul qalbi yaf'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan bermula yang kedua. Ahada asyara, itu ada 11.
Wasani ahada asyara. Bermula yang kedua itu ada 11. Apa yang kedua? Wahwa ma yajizimu fi'alaini. Wahwa dianya yang kedua itu ma. Sesuatu yajizimu yang menjazamkan ia fi'alaini akan dua fi'il. Dan bermula yang kedua wahwa dan dianya yang kedua itu ma. Amil jazam yajizimu yang menjazamkan ia fi'alaini akan dua fi'il. Ahada asyara itu ada 11. Jadi 7 kemarin amil jazim menjazamkan satu fi'il. Sekarang kelompok kedua menjazamkan dua fi'il. Enggak harus mudhari' kedua-duanya. Ada 11. Nanti kita hitung. Dia menjazamkan dua fi'il. Kalau kedua-duanya fi'il mudhari', dia menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama namanya fi'il syarat, fi'il kedua namanya fi'il jawab. Kalau mudhari' kedua-duanya berarti majzum pada lafaz. Kalau satu mudhari', kalau madhi kedua-duanya berarti majzum pada mahal. Nah. Atau satu mudhari', satu madhi berarti satu majzum pada lafaz, satu majzum pada mahal dan sebaliknya. Nah, kita lihat contohnya. Yang mana nih? Wahwa in, dan dianya 11 itu yang pertama in. Atau dianya yang kedua yaitu yang menjazamkan dua fi'il mudhari' itu in. Pertama in. In ini huruf syarat namanya ya. Dia menjazamkan dua fi'il. In karena dia huruf nggak ada mahal i'rabnya. Mana contohnya? Iyasya yudhibukum. Iyasya. Jika mau ianya Allah, yudhibukum. Niscaya menghilangkan ianya Allah akan kamu. Diganti dengan umat yang lain. Kalau kamu bandel. Iyasya yudhibukum. Jika mau ianya Allah, jika berkehendak ianya Allah, yudhibukum. Menghilangkan ianya Allah akan kamu. Nah, bagaimana cara i'rabnya? In huruf syarat menjazamkan dua fi'il. Di sini karena dua fi'il mudhari' kita sebut menjazamkan dua fi'il mudhari'. Satu fi'il syarat, kedua fi'il jawab. Yasya fi'il mudhari'. Majzum bi'in tanda jazamnya sukun. Fi'il syarat. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Yudhib fi'il mudhari'. Majzum dengan jawab in, tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kum, kaf, kum, dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih. Nah itu. Jika berkehendak ianya Allah, yudhib, menghilangkan ia akan kamu. Jazam. Nah itu. Yang pertama ini. Wama, dan yang kedua ma. Ini ma isim syarat. Kan ma banyak ya. Ada ma mausul, ada ma nafi, ada macam-macam. Ini ma isim syarat, isim dia. Jadi ada mahal i'rabnya. Bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul nanti, bisa jadi fa'il kan? Karena isim. Nah, ma sama seperti isim mausul juga. Ma yang menjazamkan dua fi'il mudhari' sama seperti ma mausul. Maksudnya kalau ma mausul dibuat untuk yang tidak berakal kan? Kalau ma itu pada dasarnya untuk yang tidak berakal. Ini untuk tidak berakal juga. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Bermula apapun. Nah, bermula apapun itu yang engkau perbuat dari kebaikan, niscaya ya'lamhullah, mengetahui akannya ma oleh Allah. Bermula apapun itu yang kamu kerjakan dari kebaikan, niscaya mengetahui akannya, apapun tadi akannya ma oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kan nggak ada akalnya kan, makanya pakai ma. Bagaimana cara i'rabnya? Ini cara i'rabnya. Ma isim syarat. Mabni ala sukun pada maharafa mubtada. Menjazamkan dua fi'il. Ingat ma mubtada. Khabarnya yang mana? Ada dua pendapat ulama.
Yang pertama katanya yang jadi khobarnya langsung fi'il syaratnya, taf'alu. Ada satu lagi ulama bilang bukan fi'il syarat, tapi fi'il jawabnya yaitu ya'lam. Boleh dua. Kita ngikuti pendapat pertama. Ma isim syarat mabni ala sukun pada marafa mubtada. Tugasnya merafa'kan, tugasnya menjazamkan dua fi'il. Taf'alu fi'il mudhari' majzum bima, tanda jazam hazfun nun. Karena af'alul khamsah. Waw isim dhamir fa'ilnya. Jumlah taf'alu fi'il fa'il pada mahrafa khobar mah. Bermula apapun itu yang engkau perbuat. Min huruf jar khairin majrur. Ya'lam majzum dengan ma. Ya'lam majzum sebagai jawab ma. Tanda jazam sukun hu dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih Allahu fa'ilnya. Nah, itu i'rab pertama. I'rab kedua, jumlah ya'lamullah fi'il fa'il maf'ul pada maharafa khobar mah boleh juga. Bermula apapun yang kamu kerjakan dari kebaikan itu. Nah, itunya di situ. Itu niscaya mengetahui akannya oleh Allah. Boleh dua. Itu kalau kita mau kasih khobar, kalau kita mau kasih kode itu pada khobar. Nggak ada itu juga boleh. Yang penting tahu mana khobar. Nah, itu contoh mah. Waman, ya, dan man. In ma man. Man dibuat untuk yang berakal. Ya, kan? Sama seperti man mausul. Cuma di sini man isim syarat. Menjazamkan dua fi'il. Mana contohnya? Nahu. May ya'mal su'an yujza bihi. May ya'mal su'an yujza bihi. Bermula siapapun itu yang berbuat ia akan keburukan yujza. Niscaya dibalas akan ia bihi dengannya keburukan. Mayamal bermula siapapun itu. Berarti siapapun orang. Bermula siapapun itu yang berbuat ia su'an akan keburukan yujza. Niscaya dibalas akan dia bihi dengannya keburukan. Man isim syarat mabni ala sukun pada mahrafa mubtada. Ya'mal fi'il mudhari' majzum biman tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Su'an maf'ul bih. Jumlah fi'il fa'il maf'ul pada mahrafa khobar man. Yujza fi'il mudhari' majzum dengan man. Fi'il mudhari' kedua. Tanda jazam hazfu harfil illah. Buang huruf illah. Yujza alif. Majhul. Yujza fi'il mudhari' bina majhul. Nah, fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Kembali ke man. Bermula siapapun itu yang berbuat ia akan keburukan yujza. Niscaya dibalaskan akan dia bihi dengannya keburukan. Nah itu. Udah. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi ma ada mahalnya. Mahalnya mubtada tadi. Man juga mubtada. Kalau in nggak ada mahalnya karena huruf. Kalau isim semua ada mahalnya. Mana huruf jazam lagi? Isim jazam yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Mahma. Wa mahma dan mahma. Mahma untuk tidak berakal. Mahma untuk tidak berakal. Mahma itu memang asalnya mahma. Wahya ismun basitun di dalam. Mahma itu isim basit. Arti basit isim tunggal. Mahma itu isim basit isim tunggal. La murakkabun min mah wa masyartiyah. La murakkabun bukan gabungan dari mah dan masyartiyah. Paling bawah yang di atas syair itu. Alal asahi di atas pendapat asah, maudhu'un li ghairil akili dibuat untuk yang tidak berakal. Kemudian mengandung makna syarat dia menjazamkan dua fi'il. Bagaimana cara mengartikan mahma di sini?
Gimana biasanya mengartikan mahma? Coba kasih arti contoh. Mahma. Atau contoh yang lain lah. Dulu di Jarumiyah kan udah ada. Di Mukhtasar Jiddan. Gimana cara mengartikan mahma? Gimana? Lupa? Enggak ada yang ingat? Ada mungkin yang ingat? Gimana cara mengartikan mahma? Beda-beda. Nah, kakaulihi seperti ucapannya pensyair. Wa innaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Wasungku kamu. Wa annaki wasungku kamu hai perempuan. Mahma. Bermula bila mana? Nah, mahma bermula bila mana? Kalau saya mengartikan bila mana. Cuma kenapa kasih bermula? Karena dia jadi mubtada di sini. Wasungguhnya kamu hai perempuan mahma bermula bila mana ta'muri. Engkau memerintahkan al-qalba akan hati. Yaf'al, niscaya berbuat ianya hati. Nah. Dia bisa memerintahkan hatinya nih perempuan. Jadi i'rabnya wa innaka. Inna huruf taukid nasab isim rafa' khabar. Kaf dhamir muttasil ya. Mabni alal kasrah pada mahal nasab isim anna. Dan bahwasanya kamu. Khabarnya belum ada. Itu. Mahma. Mahma isim syarat mabni ala sukun pada mahrafa mubtada. Ta'muri fi'il mudhari' majzum bi mahma tanda jazam buang huruf buang nun. Ta'muri, ta'murina asalnya. Buang nun. Ya dhamir mukhatabah, muannas mukhatabah, fa'ilnya. Ya. Al-qalba maf'ulnya. Jumlah ta'muril qalba pada mahrafa khabar mahma. Jumlah mahma ta'muril qalba, jumlah mubtada dan khabar pada mahrafa khabar anna. Sesungguhnya kamu itu bermula bila mana itu engkau memerintahkan akan hati yaf'al niscaya berbuat ianya hati. Yaf'al majzum dengan jawab mahma tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Nah, coba lihat lagi. Coba ditanyain apa yang pengen ditanyain. I'rab penting. Dengan i'rab kita tahu kedudukan. Semua ada mahalnya. Nah. Berarti mahma sama jumlah itu menjadi khabar anna. Iya. Kalau saya pakai metode pakai kode, pokoknya kalau ada itu mesti khabar. Kalau ada itu, kecuali ada tulisan. Kalau ada kalimat yang maknanya itu berarti kayak isim isyarah, zaka beda lagi kah? Zaka itu nggak ada i'rabnya. Tapi kalau nggak ada kalimat, tapi ada makna itu pasti ada khabarnya. Bisa khabar mubtada, bisa khabar kana, bisa khabar inna, bisa khabar apapun. Nah, itu bisa ditandain. Sesungguhnya kamu itu. Nah, kan itu. Saya kasih itu di situ kan? Berarti mahma pasti khabar. Bermula bila mana itu? Ta'muri. Engkau memerintahkan akan hati niscaya yaf'al, berbuat. Kalau ada niscaya itu jawab. Saya jawab pakai niscaya, bukan maka. Kecuali ada fa, baru niscaya maka. Jadi maka itu makna fa, niscaya kode jawab. Kode jawab. Jadi saya nggak jelaskan kode di sini karena di sini udah ada kode sendiri. Di sini ada pun mubtada kah? Kalau saya bermula mubtada, itu khobar, oleh fa'il, lah fa'il, akan maf'ul bih, atau akan naib fa'il. Apa ia tamyiz, yang naat, yang mana saja badal, nisbah tamyiz nisbah, hal keadaan atau dalam keadaan hal. Nah, itu doang kodenya, ada 10. Nah, kalau udah paham kode itu, yang mendengarkan saya memaknain langsung udah tahu i'rabnya. Insyaallah. Itu pakai metode. Dah. Lagi.
dan izma. Ya, izma. Kita lihat izma apa itu izma. Nah, izma ini wahiyah harfun alal asah. Izma pendapat kuat menyatakan dia huruf. Kalau dia huruf berarti nggak ada mahal i'rab. Nggak ada mahal i'rabnya. Nggak ada i'rab sama seperti in. Ya. Berarti kayak syarat gitu. Jadi contohnya izmatakum akum. Izmatakum akum. Jika engkau berdiri, niscaya aku berdiri. Nah, udah gitu aja. Izmatakum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Izma huruf. Nah, gimana cara i'rabnya? Nah. Izma huruf syarat, benar. Izma huruf syarat menjazamkan dua fi'il. Takum fi'il mudhari' majzum dengan izma tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Akum fi'il mudhari' majzum dengan jawab izma tanda jazam sukun lagi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Izma takum akum. Jika engkau berdiri, ya, aku berdiri. Nah. Izma. Kadang-kadang mahnya dibuang, tetap menjazamkan iz takum akum. Ketika engkau berdiri, si aku berdiri. Kalau is itu dharaf dia. Misalkan nggak ada ma, itu dharaf, nggak ada khilaf. Tapi kalau izma itu jadi huruf. Nah, ini kalimat yang ajaib nih ya. Ditambah ma jadi huruf, ma-nya dibuang itu dharaf. Nah. Tuh. Wa ayyu dan ayyu. Ayyu. Tasydid. Ayyu tasydid. Ayyu dibuat untuk apa? Apa untuk tempat, untuk zaman, untuk apapun. Ini gini. Kalau ayyu itu tergantung mudhaf ilaihnya. Ayyu tergantung mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya isim zaman berarti ayyu untuk zaman. Mudhaf ilaihnya isim makan berarti untuk tempat. Nanti contoh di dalam. Atau langsung. Wa ayyu bitasydid baca, perhatikan. Wa Mana dia ayyu? Hilang ayyu. Ayyu. Nah, nih. Lihat ayyu. Qauluhu ayyu ya. Ayyu bitasydidi. Yang pertama bacanya dengan tasydid ayyu. Wa huwa ismun maudhu'un bihasabi ma tudhafu ilaihi. Wa huwa dan dianya ayyu itu satu isim maudhu'un yang dibuat. Maudhu' dibuat bihasabi ma. Dengan sekira-kira ma tudhafu. Yang dimudhafkan akan ya ayu ilahi kepadanya mah. Wahwa dianya ayu itu ismun maudhu'un isim yang dibuat bihasabima dengan sekira-kira ma yang dimudhafkan akan ayu kepadanya mah. Jadi ayu itu tergantung mudhaf ilihnya. Fatakunu lima yaqilu fi nahwi. Maka ada ianya ayu, fatakunu. Maka ada ianya ayu liman yaqilu bagi siman yang berakal ya. Fi nahwi pada contoh. Pada contoh di depan ini berarti ayu untuk yang berakal. Karena mudhaf ilaihnya berakal. Contohnya. Ayyuhum yakum akum ma'ahu. Bermula siapapun dari mereka. Mereka kan orang nih. Ayyuhum. Bermula siapapun dari mereka. Itu berdiri ia. Akum. Niscaya aku berdiri ma'ahu bersamanya. Nah. I'rabnya ayu isim syarat menjazamkan dua fi'il. Mubtada, marfu' tanda rafa' dhammah. Ayu. Jadi isim syarat semuanya mabni kecuali ayu, ayu i'rab. Kalau ma mabni, man mabni, mahma mabni, ya kan? Kecuali ayu, ayu i'rab dia. Ayu isim syarat menjazamkan dua fi'il mudhari'. Marfu' tanda rafa' dhammah jadi mubtada. Ayu mudhaf hum mudhaf ilaih.
Yakum fi'il mudhari' majzum dengan ayu tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Akum fi'il mudhari' majzum dengan jawab ayu tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir takdirnya ana. Jumlah yakum tadi fi'il fa'il pada rafa' khobar. Bermula siapapun dari mereka itu berdiri ia, niscaya aku berdiri bersamanya. Karena mudhaf ilaihnya hum berakal berarti ayu di sini untuk yang berakal. Walima la ya'qilu fi nahwi, dan bagi ma ayu bagi sesuatu yang tidak berakal ya. Pada contoh berikut. Karena mudhaf ilaihnya tidak berakal berarti ayu tidak berakal. Contohnya mana? Ayud dawabi tarkabu arkab. Ayud dawabi tarkab arkab. Bermula yang mana saja hewan itu engkau tunggangi, arkab niscaya aku tunggangi. Ayud dawab, ya. Bermula yang mana saja hewan itu tarkab yang engkau tunggangi, arkab niscaya aku tunggangi juga. Nah itu ayu mubtada. Ayu isim syarat, jazam dua fi'il, mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah. Ayu mudhaf dawabi mudhaf ilaih. Tarkab majzum bi ayu tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya anta. Arkab majzum dengan jawab ayu tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya hiya. Udah dua ayu kah? Untuk berakal, untuk tidak berakal. Yang ketiga, walil makani, dan untuk makan. Ayu untuk tempat. Bimakna aina dengan makna aina. Fi nahwi pada contoh. Ayu makanen tajlis ajlis. Ayu makanen bermula yang mana saja tempat itu engkau duduk, niscaya aku duduk. Nah. Ayu makanen tajlis ajlis. Tajlis majzum pertama, ajlis majzum kedua. Karena mudhaf ilaihnya makan, berarti dia ayu untuk makan di sini. Waliz zaman, dan untuk zaman. Bimakna mata, kalau untuk zaman dengan makna mata. Fi nahwi pada contoh, ayu yaumin tasum asum. Bermula yang mana saja hari. Atau kapan saja hari. Bermakna mata. Kapan saja hari engkau puasa, niscaya aku puasa bersamamu. Nah. Nah itu dia. Nah, kan? Jadi ayu tergantung mudhaf ilaih. Waqad tudammu ilaiha mazzaidatu. Kadang-kadang ditambahkan tudammu. Kadang-kadang ditambahkan, digabungkan. Ilaiha kepadanya ayu akan mazaidah. Boleh ayyuma gitu. Ayyuma, ayyama. Tambah ma. Seperti dalam ayat berikut. Nahu qala ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Akan yang mana saja. Di sini untuk tidak berakal. Ayyamma akan yang mana saja. Mana saja nama namanya. Tad'u yang engkau panggil. Ayyamma tad'u akan yang mana saja engkau panggil. Niscaya falahu, maka baginya Allah itu asmaul husna, ada nama-nama yang bagus. I'rab ayya isim syarat menjazamkan dua fi'il. Mansub sebagai maf'ul muqaddam tad'u, mansub tanda nasab fathah. Ayyam maf'ul muqaddam tad'u. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Dia isim syarat menjazamkan dua fi'il. Tad'u fi'il mudhari' majzum dengan ma mazaidah. Tad'u fi'il mudhari' majzum dengan ayyan sebagai fi'il syarat, tanda jazam hazfun nun. Karena af'alul khamsah. Akan apa saja nama itu yang engkau panggil. Enggak pakai itu di situ. Akan apa saja nama yang engkau panggil. Falahu, fa jawab. Fa jawab. Kalau jawab dengan jumlah ismiyah wajib ada fa-nya. Tadi di belakang kan enggak ada fa. Karena fi'il ini jumlah ismiyah nih. Fa jawab. Lahu jar majrur khabar muqaddam. Maka sabit baginya Allah itu al asma'u mubtada muakhar. Mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, husna naik kepada asma'. Naik kepada marfu' tanda rafa' dhammah takdir karena isim maksur. Jumlah mubtada khabar pada mahal jazam. Nah, ini kita sebut mahalnya.
Jumlah mubtada khobar pada mahal jazam majzum dengan si ayu. Jawab ayu. Enggak? Kalau mudhari jazamnya kelihatan, kalau bukan mudhari apa bukan mudhari? Madhi atau jumlah ismiyah pada mahal jazam. Gitu. Ini penting syaratnya. Wa mata dan mata. Mata isim syarat. Dia dibuat untuk menunjukkan waktu. Untuk menunjukkan waktu, kapan. Kayak isim istifham juga. Untuk menunjukkan waktu. Berarti dia mahalnya nanti jadi dzaraf dia. Jadi dzaraf. Masuk i'rabnya. Ini cara i'rabnya. Mata adha, mata adha majzum. Cuma kita bebaskan dari bertemu dua sukun, adha'i kita baca. Mata adha'il imamata ta'rifuni. Kapan waktu? Nah, mata. Kapan waktu aku meletakkan akan imamata, akan sorban atau akan, maksud sorban ini bukan sorban, ini helm nih. Imamah itu helm perang. Orang zaman dulu berperang pakai helm. Kan helm kayak topeng itu kan? Kayak topeng. Bukan sorban. Mata adha. Kapan waktu aku meletakkan akan sorban ta'rifuni, ini si engkau mengenal akan aku. Nah, jadi cara i'rabnya mata isim syarat. Mabni ala sukun. Mata adha'i, wada'a yadha'u adha', fi'il mudhari' ke-13. Mata isim syarat mabni ala sukun pada mahal nasab maf'ul fih. Mansub atas darfiyah. Maf'ul fih. Ya. Zarf zaman. Mata isim syarat mabni ala sukun pada mahal nasab maf'ul fih. Menjazamkan dua fi'il. Adha' fi'il mudhari' majzum bi mata tanda jazam sukun. Adha'. Cuma di sini kita baca adha'i. Adha' fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Imamata maf'ul bih. Ta'rifunani asalnya. Ta'rifu fi'il mudhari' majzum jawab mata. Tanda jazam hazfun nun. Karena af'alul khamsah, fi'il yang 5. Nah, waw dhamir muttasil fa'ilnya. Bila mana? Bila waktu. Kapan waktu aku meletakkan akan sorban ta'rifu, niscaya kamu semua tahu. Ni nun wikayah, ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih. Nah itu. Satu lagi. Ayyana. In ma man. Apa lagi tadi? Mahma. Izma. Ayu. Mata. Ayyana. Satu lagi ya. Ayyana. Nah ini ayyana ini dia boleh untuk apa aja. Lihat dulu ya. Ayyana. Oh, enggak boleh untuk apa aja. Ayyana untuk menunjukkan zaman. Sama seperti mata. Jadi kita artikan ayyana kapan. Ayyana sama seperti mata untuk zaman. Kakaulihi seperti ucapan pensyair. Fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzil. Maka kapan? Ma zaidah. Fa ayyana ma ta'dil. Maka kapan ta'dil bihir rih? Normal. Ta'dil apa namanya ya? Adil, normal kan?
Kapan saja normal dengannya sesuatu oleh angin, tanzil. Niscaya turun iya. Nah, ini potongan ini harus diartikan dari awal syair. Kalau enggak ini susah. Lihat di dalam tambahan syairnya. Idzan na'jatul gharra'u kanat bikafratin. Ya. Adakah? Idzan na'jatul gharra'u. Na'jatu jadi isim kana. Isim kana. Jadi di depan idza kita takdirkan kana. Idza kan enggak boleh masuk kepada isim. Idza di depannya mesti ada fiil. Kalau enggak ditulis berarti ditakdirkan. Itu aturannya. Jadi idza huruf syarat ya, atau isim atau daraf ya, daraf, tapi mesti masuk kepada fiil. Enggak boleh isim di depannya. Di sini kan enggak ada fiil. Kita takdirkan fiil. Dari mana kita tahu fiil mau takdir fiil apa? Nah, di depan ada kanat, berarti takdirnya kanat. Maknanya begini. Idza kanatin na'jatul gharra'u, bila adalah anak kambing ya. Anak kambing apa anak sapi? Anak kambing. Idza kanatin na'jatu, apabila adalah anak kambing yang bagus, garra'u yang bagus. Idzan na'jatu, apabila adalah anak kambing yang bagus, itu bikafaratin, itu di satu gurun, padang pasir. Bikafadatin ya, kafadatin itu di satu gurun. Mana dia? Kafaratin, bikafaratin. Di satu gurun. Kafarah gurun. Ya, kafar artinya mafazah gurun, padang pasir. Apabila adalah seekor anak kambing yang bagus itu di satu gurun, di satu padang pasir, fa ayyana ma ta'dil bihirri, maka kapan saja normal dinya. Nah, dinya padang pasir berarti oleh angin tanzil, niscaya mampir ianya anak kambing. Enggak paham kita syair ini. Orang bersyair tentang anak kambing. Yang penting ini. Fa ayyana ma ta'dil. Ayyana isim syarat. Ayyana isim syarat. Mabni ala sukun. Pada mahal nasab maf'ul bih, maf'ul fih, dia jadi maf'ul fih dzaraf. Ma zaidah. Ayyana menjazamkan dua fi'il. Ta'dil majzum dengan ayyana tanda jazam sukun. Bihi jar majrur, arrihu fa'ilnya, fa'il ta'dil. Angin itu muannas dalam bahasa Arab. Makanya ta'dil, bukan ya'dil. Tanzil fi'il mudhari' majzum dengan ayyana tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Nah itu. Nah itu. Oh. Coba dilihat-lihat apa yang pengen tanyakan. Sampai situ ngajinya. Untuk masalah ayun tadi itu masih kurang paham. Yang mana orang pahamnya? Ayu, bagaimana cara memaknai ayu? Apakah dia dibuat untuk yang berakal atau tidak berakal, kan gitu? Kalau ma untuk tidak berakal, kalau man untuk berakal, kalau mata untuk zaman, kan gitu di belakang. Nah, sekarang ayu untuk apa? Oh, dia enggak untuk apa-apa, tapi tergantung mudhaf ilaihinya. Kalau mudhaf ilaihinya isim zaman berarti dia untuk zaman. Tentunya tidak berakal kalau zaman. Kalau mudhaf ilaihnya tempat berarti untuk tempat dan pasti tidak berakal karena tempat kan. Kalau mudhaf ilaihnya orang berarti untuk berakal. Nah, tadi ayyuhum mudhaf ilaihnya kan orang tuh hum. Hum mesti untuk orang. Kalau hunna orang boleh bukan boleh kan? Kalau hum mesti orang. Nah.
Hum, huwa huma hum. Mereka, pasti mereka orang. Tapi kalau hunna bisa perempuan, bisa juga kembalinya untuk benda. Nah. Udah paham? Yang mana yang belum paham? Berarti ayo ini akan menasabkan, akan menjazamkan fi'il mudhari harus ada yang dimudhofkan. Enggak harus. Ayan tadi enggak dimudhofkan. Jadi dia ada ketentuan nanti kayak di isim mausul. Gimana ketentuannya di sana? Enggak ada ketentuan. Iya, kalau dia mu'rab, kalau mubtada berarti marfu. Kalau mansub, ya mansub kan? Ayan tadi. Boleh dia ada mudhaf ilaihnya, boleh juga tidak ada mudhaf ilaihnya, enggak apa-apa. Iya. Ini ayu syarat namanya. Kan ada juga nanti ayu istifham. Ayu istifham juga i'rab, enggak mabni dia. Ayul a'mali afdalu. Jadi mubtada. Amal apa itu yang paling utama? Tetap jadi mubtada. Arab. Ayul a'mali afdal. Amal apa itu yang lebih utama? Ada ayu istifham, ada ayu isim syarat, ada ayu mausul. Ayu apa lagi? 3 doang ayu. Ayu syarat, ayu istifham, ayu mausul. Ya. Oh. Nggak ada lagi. Sembilan puluh. 130 kurang 90. 40 halaman lagi. 40 halaman lagi udah khatam insyaallah. Bagusnya kita mutamimah khatam berkali-kali. Insyaallah kehafal sendiri. Nah. Sebenarnya syarah Kailani penting juga. Cuma kalau ngaji Kailani ngantuk mulu kan. Kalau ngantuk kan saya juga ikut ngantuk. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.